Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat merasakan manisnya Islam dan iman. Kedua kalinya, tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Singkat kata, minaz zulumati ilan nur. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul Peran Aisyah dalam Pemberdayaan Perempuan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah saat ini sudah berusia 1 abad atau 100 tahun sebagai organisasi perempuan di Indonesia. Aisyah sudah memiliki pengalaman dalam berkontribusi memajukan perempuan di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan sosial, penyadaran hukum, pendidikan politik, dan pemberdayaan perempuan. Aisyah sebagai organisasi otonom perempuan Muhammadiyah bekerja di seluruh provinsi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Aisyah merintis berdirinya pendidikan untuk anak-anak pertama di Indonesia dengan nama Frobel School, yang saat ini bernama TK Aisyah Bustanul Atfal. Biasanya kita sebut dengan TK Aba. Dalam perjalanannya, Aisyah juga mencanangkan pemberantas buta huruf, baik buta huruf Latin maupun buta huruf Arab. Memberikan pendidikan keagamaan bagi para buruh batik, mendirikan musola perempuan pertama di tahun 1922, yang kemudian direplikasikan oleh Aisyah di Indonesia dan menjadi ciri khas Aisyah. Berbagai kegiatan yang diinisiasi oleh Aisyah tersebut merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam dunia publik. Selain itu, untuk menyebarkan ide-ide pembaharuan, pada tahun 1926, Aisyah menerbitkan majalah organisasi yang bernama Suara Aisyah, dan masih terus terbit hingga saat ini. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memajukan derajat perempuan dan mendorong partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, Aisyah telah mendirikan 568 koperasi untuk perempuan dan melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui 1029 bina usaha ekonomi keluarga, mendirikan Baitul Mal wa Tamwil, dan pembinaan home industri. Dalam bidang pendidikan, Aisyah telah memiliki amal usaha pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk pendidikan luar sekolah dan keaksaraan fungsional. Di tingkat PAUD atau TK, Aisyah memiliki sebanyak 19.181 lembaga, termasuk di dalamnya TPA dan TBQ. Selanjutnya, kontribusi dalam bidang kesehatan, Aisyah mendirikan rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, pusat kesehatan komunitas, pusat kesehatan ibu dan anak, serta poliklinik. Kontribusi Aisyah dalam bidang kesejahteraan sosial diwujudkan dalam bentuk pendirian panti asuhan, panti lansia, balai latihan kerja, dan bantuan untuk anak miskin dan lansia di komunitasnya. Adapun untuk mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal dan nasional yang berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan serta anak-anak, Aisyah mengembangkan dakwah advokasi dalam berbagai bidang. Baiklah, demikianlah pidato singkat ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kultum yang telah saya sampaikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan dalam golongan hamba yang pandai bersyukur, serta menjadi manusia yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.